Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ammarona bisolati wa zakah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali wa mawalah. Pemirsa yang kami muliakan, dinukil dari beberapa kisah dan catatan kitab menerangkan kisah Nabi Zulkifli mengundang banyak pendapat. Sebagian berpendapat Nabi Zulkifli adalah Nabi Yehekal yang ada pada zaman kehancuran Yerusalem dan pembuangan massal bangsa Israel ke Babylon, Irak. Yang di dalam kisahnya Nabi Yehekal adalah seorang Nabi Israel yang namanya tercatat dalam kitab Yehekal yang ditulis oleh Yehekal sendiri, yang diperkirakan antara tahun 593 dan 571 sebelum Masehi, yang terdiri dari 48 pasal dan 1273 ayat. Sebagian juga ada yang berpendapat bahwa Nabi Yehekal adalah Raja Ilyasa yang pernah menyerahkan tahta dan kedudukannya kepada Nabi Zulkifli yang telah memenuhi syarat memenangkan sayembaranya. Dan sebagian ada yang berpendapat bahwa Nabi Zulkifli adalah Buddha Siddhartha Gautama yang kisahnya tercatat dalam kitab Buddha Tripitaka yang berdiri 3 keranjang, yaitu Vinaya Pitaka, Sutta Pitaka, dan Abhidhamma Pitaka, dan masih banyak perbedaan pendapat lainnya. Sebagian berpendapat Zulkifli bukanlah nabi, melainkan sosok yang membantu kaumnya untuk memutuskan semua perkara mereka dengan adil dan bijaksana, maka dari itu disebut hakim yang adil. Sebagian berpendapat bahwa Buddha Siddhartha Gautama adalah seorang nabi walaupun namanya tidak tercatat dalam Al-Quran. Sebagian mengatakan Buddha Siddhartha Gautama bukanlah nabi karena ia tidak menerima mukjizat seperti nabi-nabi lain dalam Islam. Suatu kajian yang dinukil dari Samawi bahwa Yehekal, Zulkifli, Siddhartha Gautama adalah masuk dalam kriteria nabi walaupun ada perbedaan pendapat. Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya Al-Quran Al-Azim mengatakan Zulkifli adalah seorang nabi. Selanjutnya, asal-usul Nabi Zulkifli ialah berkaitan dengan kisah Nabi Ayub alaihi salam yang diketahui secara umum walaupun namanya tidak tercatat dalam kitab Ayub. Namun para ahli nasab meyakinkan bahwa Nabi Zulkifli adalah putra dari Nabi Ayub alaihi salam. Kitab Ayub adalah sejaman dengan Nabi Ayub yang menjelaskan tentang kisahnya yang terdiri dari 42 pasal dan 1070 ayat, yang di dalamnya ada pasal 42 ayat 13 sampai 14 menerangkan ia juga mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Anak perempuan yang pertama diberi nama Yemima, yang kedua diberi nama Kajia, dan yang ketiga diberi nama Karen Hofik. Ayat di atas menerangkan Allah telah menyembuhkan dari penyakitnya dan telah mengembalikan harta kekayaannya berlipat ganda serta memberikan anak dan keturunannya. Maka dari itu Nabi Zulkifli adalah salah satu anak dari 7 laki-laki tersebut. Silsilah Nabi Zulkifli adalah Zulkifli bin Nabi Ayub bin Amus bin Tawak bin Rum bin Al-Ais bin Nabi Ishak bin Nabi Ibrahim bin Terah bin Nahur bin Sarug bin Rehu bin Peleg bin Abir bin Salik bin Arpaksad bin Sem bin Nabi Nuh bin Lamek bin Mutasalih bin Nabi Idris bin Yared bin Mahalail bin Kinan bin Anusi bin Sid bin Nabi Adam alaihi salam, dan
jika dikaji dari silsilahnya, Zulkifli hidup di generasi ke-26 dari Nabi Adam alaihi salam, sama seperti Nabi Syuaib, Musa, dan Harun. Beliau ada di generasi ke-26 dari Nabi Adam alaihi salam, hanya berbeda tempat kelahiran dan dakwah. Dengan biodata, nama Zulkifli lahir di negeri Irak, nama ayah Nabi Ayub, nama ibu Rahimah, tempat tinggal negeri Irak, kaum Amoria, Damaskus, hijrah di Damaskus, menetap di Damaskus, lahir tahun sejarah 1500 sampai 1425 sebelum Masehi, wafat pada tahun sejarah 1425 sebelum Masehi, tempat peristirahatan di kota El-Fail, Irak. Usia mencapai 75 tahun, jumlah istri tidak ditemukan sumber, nama istri tidak ditemukan keterangan, jumlah anak 2 laki-laki, nama anak Naumal dan Ba'sar. Terima kasih sebelumnya. Wallahu a'lam bishawab. Wahir kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.